Hal yang paling berkesan di teras Quran ialah ketika bertemu dengan teman-teman yang baru, saat menghafal Qurannya, saat selama jadi santri, lingkungannya, metode belajarnya yang saya rasakan beda dari yang lain. Gimana cara bersosialisasi dengan orang lain, kemudian gimana cara menghadapi masalah ketika even if saat itu kita benar-benar kayak nggak bisa menghadapi itu. Namun setrosi ibu, rumah masih memberikan pintu maaf untuk saya pribadi. Programnya sih kalau menurut Anda sendiri, soalnya di teras Quran itu para satria tuh kayak dijunjung untuk membuat hafalan yang mungkin gitu, nggak tergantung dengan kuantitasnya tapi lebih memedulikan sama kualitasnya. Menurut Ana, yang paling berkesan teras Quran adalah sistem pendidikan yang emang sangat intensif dengan jadwal yang sangat padat dengan tidak menyia-nyiakan waktu walau sedikit pun. Yaitu tentang perjuangan dalam menghafal Al-Quran serta pendidikan bagaimana cara untuk mandiri. Ana bertemu dengan ustadz-ustadz yang baik, ustadz-ustadz yang mempunyai kualitas dalam bidang masing-masing, terutama dalam qiraat dan ilmu fikih. Bersama teman-temannya yang Masya Allah pada semangat sekali menghafal Al-Quran, sehingga saya bisa termotivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Paling berkesan adalah ketika saya bisa menyelesaikan setoran hafalan saya di ujian Tasmi Akbar, alhamdulillah. Saat menghafal pastinya ya, menghafal murojaah itu paling berkesan lah. Inspiratif lah. Fantastis. Visioner. Terbaik. Quran, the one and only. Bersanad. Pertama kali masuk teras awalnya agak kaget gitu, soalnya di sini juga belajar soal matan ya, jadi yang sama sekali belum pernah Humay tahu gitu sebelumnya. Karena dari awal emang udah pernah mondok, jadi ya mungkin udah biasa sama lingkungannya, tapi buat pengalamannya itu kerasa semua, kayak dari sedihnya, senangnya. Jadi first impression saya di teras Quran itu kayak ini Quran gitu. Karena saya baru pertama kali nyampe itu sore, kemudian langsung disuruh ngafal Yaqulu Roji pas habis dari Bengkulu ke sini gitu, langsung disuruh ngafal Yaqulu Roji itu apa gitu. Jadi itu kesan saya pertama di teras Quran. Kan saat awal belajar itu belajar FL. Nah di situ Masya Allah saya jadi lebih paham bagaimana pengucapan huruf sesuai dengan fasahahnya, seperti itu. Kesan pertama belajar teras Quran yaitu bersyukur, terus kagum bisa diajar dengan ustadz yang begitu Masya Allah. Ada ilmu-ilmu baru yang didapatnya sebelumnya juga nggak pernah belajar itu, tapi alhamdulillah di teras Quran kita diajarkan ilmu-ilmu yang jujur saja belum pernah saya temui. Pastinya yang pertama kaget ya, terkejut gitu. Soalnya Waktu seolah-olah memang seperti emas, nggak ada waktu kosong sekalipun, atau bahkan kalau ada waktu kosong pasti sebisa mungkin diisi dengan sesuatu hal yang bermanfaat lainnya. Pesan pertama saya di teras Quran, saya tidak begitu kaget ya, karena waktu saya masa SMP saya juga mengalami kegiatan yang begitu padat sama seperti sini. Pertama lingkungan, kemudian juga teman-teman yang
alhamdulillah mereka bisa sama-sama mau berjuang untuk Al-Quran. Kalau kesannya sih senang beserta kaget juga. Senang karena alhamdulillah Ana tercapai cita-cita dengan bisa belajar Al-Quran di pondok yang emang ya intensif dalam tahsin dan tajwid. Kesan belajar di Teras Quran mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, melatih mental, dan cara guru menerangkan pun sesuai dengan porsinya, ada kalanya bercanda dan juga serius. Pastinya seru ya, karena Ustaz Rosyid itu nggak selalu serius dalam mengajar. Maksudnya dalam artian dibawa asik gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari beliau, terutama dari ilmu-ilmu Al-Quran, terutama kemudian adab-adab bersama para penghafal Al-Quran, dan juga ilmu-ilmu syar'i lainnya. Ustaz Rosyid orangnya seru, ada masanya serius dan ada masanya bercanda. Ana mendapatkan ilmu yang banyak, terutama dalam bidang tajwid, dalam pembenaran membaca huruf-huruf Al-Quran, terutama huruf-huruf hijaiyah dengan sesuai dengan makhrajul huruf dan sifatnya. Karena selain Ana bisa mengambil ilmu agama, ilmu tentang Al-Quran sama beliau, di samping itu juga beliau mengajarkan bagaimana kita harus tetap keras, tidak mempunyai mental miskin dalam menghadapi dunia ini. Belajar sama Ustaz Rosyid yaitu beliau sangat luar biasa adabnya, dan saya meniru beliau dari adab dan ikhtiar. Beliau adalah role model saya dalam mencapai suatu cita-cita. Ini baru pertama kali diajar sama ustadznya langsung di sini. Jadi kayak ngerasa kita dihargai sebagai santri-santrinya. Masya Allah, beliau adalah orang yang tegas. Tapi beliau tuh berusaha gitu untuk membuat gitu kayak gimana cara supaya ini santri ini benar-benar paham gitu soal materi, soal praktek, sama soal yang lain-lainnya juga gitu. Setiap belajar dengan Ustaz Rosyid, Masya Allah, banyak ilmu baru yang saya dapat. Masya Allah, dengan ilmu yang beliau punya bisa menjadikan kami motivasi agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Banyak hal-hal yang nggak saya tahu, kemudian saya menjadi tahu. Dan juga di setiap kajian, Ustaz Rosyid selalu memberi motivasi, semangat dalam hal apapun, terutama dalam ziyadah dan murojaah. Bagi saya, Ustaz Rosyid itu guru yang hebat banget, menginspirasi banget. Kemudian kata-katanya itu penuh hikmah. Kesan dengan Uma, Masya Allah, Uma adalah sosok yang hebat. Beliau itu seorang pendengar yang baik. Beliau itu punya jiwa kepemimpinan yang kuat banget. Uma nggak banding-bandingin antara musrifahnya dan santrinya. Beliau sangat peduli dengan santri-santri di Teras Quran. Uma orangnya baik, beliau orangnya sabar tapi disiplin juga. Uma itu ya tegas, tapi Uma itu tetap di balik ketegasannya itu friendly sama kita. Ketika belajar bersama beliau, banyak sekali ilmu-ilmu yang memang sebelumnya saya belum dapati ilmu tersebut. Anak pribadi sangat tertarik ya, maksudnya sangat senang dalam pelajaran beliau karena isinya daging semua. Gitu. Ustaz Udil orangnya dalam segi hal belajar dia serius ya, tapi kadang-kadang juga bercanda juga sih. Pertama, beliau tuh mengajarkan kita mandiri dan bagaimana caranya tidak bergantung pada orang lain. Ustaz Uli adalah merupakan sosok ustaz yang sangat saya kagumi. Mungkin Ana tidak bisa menggambarkan bagaimana beliau, cuman Ana pengen suatu saat nanti seperti beliau.
Ustadz Ulil itu orangnya Masya Allah sangat luas sekali ilmunya, terutama dalam ilmu fikih. Terutama fikih Syafi'i. Namun ketika bertemu dengan Ustadz Ulil, kami belajar ilmu fikih, terutama fikih Syafi'i sangat detail sekali. Dan beliau Ustadz yang baru ana temukan menjelaskan bagaimana detailnya hukum-hukum fikih, terutama dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Ibu Suharni adalah sosok yang luar biasa, bijaksana, baik itu nasihat dan apapun itu. Terima kasih banyak. Masya Allah, I love you Ibu. Terima kasih dengan sebanyak-banyaknya atas apa yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu telah memberikan yang terbaik bagi kami, telah memperhatikan giji-giji untuk para santri teras Quran. Terutamanya kita diberikan ayam, diberikan daging, diberikan cumi, dan yang lainnya seperti buah-buahan dan sebagainya. Itu sangat baik sekali. Sebelumnya jazakumullah khairan, masih mau menerima nafkah di sini. Jazakumullah khairan atas segala ilmu dan pengalaman yang telah Ustadz bagikan kepada saya dan kami semua. Makasih atas semua ilmunya. Mungkin saya cuma sebentar di sini, tapi ilmu yang Ustadz Rashid kasih ke saya itu benar-benar bermanfaat. Dan semoga apa yang direncanakan atau yang diimpikan oleh Ustadz Rashid terkabul. Lebih berkembang dan menciptakan kader-kader yang bisa meluaskan ilmu-ilmu Al-Quran serta nilai-nilai Al-Quran. Dan semoga juga Teras Quran ke depannya dapat mencetak generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas. Insya Allah siap. Siap insya Allah. Siap. Siap insya Allah. Siap. Insya Allah siap. Siap insya Allah. Insya Allah siap. Siap insya Allah.